Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Nah, di sini kita telah memasuki bab yang kedua, yaitu Ether Channel. Di sini saya akan menambahkan dua switch. Di sini saya menambahkan switch yang 2960. Nah, jika sudah ditambahkan, di sini kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically. Nah, di sini saya menggunakan kabel 4 ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan menghilangkan label interface-nya. Di sini kita bisa pergi ke option lalu preference. Kemudian di sini kita bisa hilangkan centang yang di always port labels in logical workbox. Kemudian di sini untuk show link likes, di sini teman-teman bisa centang. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan yang di switch 1 itu hanya satu port yang menyala. Yang ketiganya itu keblokir ya, teman-teman. Nah, kalau misal bandwidth antara switch itu adalah 400 MB, tapi karena hanya satu port saja yang menyala, maka bandwidth-nya itu hanya menjadi 100 MB saja ya, teman-teman. Nah, untuk menyatukan semua port ini, kita itu bisa pakai Ether Channel. Jadi, secara fisik itu akan ada 4 kabel, tapi kalau secara logika hanya akan ada satu kabel. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang jenis-jenis dari Ether Channel. Nah, jadi Ether Channel itu ada 3 jenis ya, teman-teman, yaitu yang pertama ada LACP, yang kedua PAGP, dan ada layar 3. Pertama, kita akan bahas dulu yang LACP. Jadi, LACP itu open standard ya, teman-teman. Misalkan dari switch Cisco ke switch Cisco. Nah, kemudian di sini kita bisa nyalakan untuk nama interface-nya. Di sini kita bisa pergi ke option, preference, kemudian yang always show port label in logical workspace, kalian bisa nyalakan centangnya. Kemudian di sini kita close. Nah, di sini sudah ada interface-nya ya, teman-teman. Kemudian kita akan menerangkan si switch 1 ini dulu. Di sini kita bisa enable dulu, lalu config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface rank. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini itu FA0/4 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/4. Maaf teman-teman, di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/1 sampai 4. Enter, kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita lakukan juga di switch 2-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat channel grupnya. Di sini kalian bisa ketikkan channel strip group, terus spasi tanda tanya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada range angka dari 1 sampai 6 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat grupnya sampai 6 ya, teman-teman. Di sini kita bisa coba dulu yang grup 1. Kemudian ketik mode lalu tanda tanya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini terdapat mode aktif, auto, desirable, on, dan pasif. Namun di sini kita akan fokuskan saja untuk di bagian LACP-nya ya, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan LACP di sini itu ada 2, yaitu yang di aktif dan yang di pasif. Untuk artinya sendiri, untuk yang aktif itu artinya mengajak, sedangkan yang pasif itu artinya menunggu. Namun untuk yang di switch 2 ini saya akan menggunakan yang pasif saja ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan di sini mode pasif. Enter. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan konfigurasi juga di switch 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan sama persis seperti yang di switch 2 ya, teman-teman. Channel strip group. Untuk angkanya di sini sama ya, teman-teman, seperti yang di switch 2, yaitu angka 1. Kemudian untuk modenya itu aktif.
Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik yang ini untuk mempercepatnya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan, di sini untuk semua portnya itu sudah menyala, karena sudah dijadikan satu port, yang artinya mereka sudah menjadi satu grup. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk yang LACP. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut yang kedua, yaitu PAGP. Oh ya teman-teman, maaf tadi untuk yang LACP itu hanya untuk yang sesama switch. Namun, bisa juga untuk sesama switch Cisco. Nah, jika yang di PAGP itu hanya untuk sesama switch Cisco. Nah, jadi kalau sesama switch Cisco itu bisa menggunakan yang LACP atau yang PAGP. Namun, karena kita akan membahas yang PAGP, jadi kita akan menggunakan yang sesama switch Cisco itu menggunakan PAGP. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu switch multilayer. Di sini kita bisa pilih switch yang 3560. Di sini kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically. Di sini saya akan menggunakan 3 kabel. Nah, di sini untuk multi-layer switch-nya, saya akan namakan multi-layer switch 1. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk label interface-nya. Centang yang always support labels. Nah, di sini bisa teman-teman lihat switch 2 ke multi-layer switch 1 itu terhubungnya menggunakan interface FA0/5 dan FA0/7. Sedangkan untuk yang multi-layer switch 1 itu terhubungnya menggunakan interface FA0/1, FA0/3. Nah, di sini kita akan membuat sebuah grup dulu. Di sini kita bisa pergi ke switch 2. Kita di sini bisa ketikkan enable, kemudian config. Di sini kita bisa masuk ke interface rank FA0/5 sampai 7 ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan menerangkan untuk switch 2-nya. Seperti biasa, switch port mode terang. Lalu kita akan membuat sebuah grupnya. Di sini kita bisa ketikkan channel strip group. Dan di sini saya akan memberi nama 2, spasi mode spasi tanda tanya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini untuk yang PAGP juga ada 2, yang auto dan yang desirable. Nah, untuk auto sendiri itu artinya menunggu, sedangkan desirable itu artinya mengajak. Namun, di sini saya akan menggunakan yang mode desirable saja. Kita bisa ketikkan desirable. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasikan juga di multi-layer switch satunya. Di sini kita pilih no, kemudian enter, ketikkan enable dan config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface rank FA0/. Kita bisa lihat untuk yang multilayer itu kita menggunakan FA0/1 sampai FA0/3. Jadi di sini kita bisa masuk ke interface rank FA0/1 sampai 3. Enter. Kemudian di multilayer switch 1 ini kita tidak bisa langsung memberikan switch port mode terang. Namun kita akan memakai yang encapsulation.1Q. Jadi di sini kita bisa ketikkan switch port terang encapsulation.1Q. Kemudian di sini kita bisa baru memberikan perintah switch port mode terang. Ini kita akan membuat grupnya sama seperti yang di switch 2 ya teman-teman. Yaitu perintahnya channel strip group.
Namanya sama seperti yang di switch 2, yaitu tadi 2. Kemudian untuk modenya itu saya akan menggunakan yang desirable. Nah, lalu di sini kita bisa hilangkan label interface-nya. Di sini kita bisa ke option, preference, always support-nya kita matikan. Nah, jika teman-teman merasa menunggunya terlalu lama, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, kemudian di sini portnya sudah menyala semua ya teman-teman. Lalu kita akan lihat di multi layer switch satunya. Di sini kita bisa exit. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan to show other channel zoom. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada keterangan SO. Kalian bisa perhatikan di sini di flex ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan S itu layer 2 dan sedangkan R itu layer 3, sedangkan U itu in use. Yang menandakan kalau layer 2 itu digunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas yang layer 3. Jadi layer 3 ini nantinya kita bisa pakai mode yang on. Langsung saja kita masuk ke dalam praktiknya. Di sini saya akan menambahkan satu switch multi layer lagi. Sama yaitu yang 3560. Kemudian di sini saya akan menghubungkan dari multi layer switch 1 ke multi layer switch 2 itu menggunakan kabel yang automatically dan sama itu menggunakan 3 kabel. Di sini kita akan melihat portnya terlebih dahulu. Seperti biasa, option, preference, kemudian centang yang always support labels. Nah, untuk multi layer switch 1 terhubung ke multi layer switch 2 itu menggunakan interface FA0/4 sampai FA0/6. Nah, kalau multi layer switch 2 itu menggunakan FA0/1 sampai FA0/3. Nah, kalau di switch Cisco itu kan kita harus menerangkan dulu. Namun, kalau di multi layer switch itu kita bisa menggunakan IP. Nah, misalkan di multi layer switch 1 ini IP-nya 10.10.10.1. Kemudian yang di multi layer switch 2 itu misalnya IP-nya 10.10.10.2. Kita bisa coba buka di multi layer switch 1 terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa ketikkan seperti biasa yaitu interface rank FA 0/4 sampai 6. Nah, kita bisa cek itu 4 sampai 6 ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan no switch port. Nah, teman-teman, maksud dari no switch port itu berarti kita menonaktifkan interface yang 4 sampai 6. Lalu kita akan membuat sebuah grupnya yaitu dengan perintah channel strip group. Nah, di sini saya akan menamakan grup 3, kemudian mode spasi tanda tanya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini itu ada mode on. Nah, mode on itu kita bisa pakai untuk yang layar 3 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan saja yaitu modenya on, enter. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan IP-nya yaitu IP-nya yang di layer 1 itu 10.1. Kemudian subnet masknya itu kita bisa tuliskan, kita langsung saja 255.255.255.0. Nah, kita lakukan juga konfigurasinya. Di switch 2. Caranya itu sama ya, teman-teman. Namun di sini kita masuknya. Nah, di sini itu konfigurasinya sama seperti multi layer switch 1. Namun di sini itu kita masuk ke interface rank FA01 sampai FA03. Nah, kita langsung saja ketikkan interface FA0/1 sampai 3. Mohon maaf teman-teman, di sini kita config terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface rank FA0/1 sampai 3. Kemudian ketikkan no switch port.
Kemudian kita akan membuat grupnya, yaitu sama seperti tadi, channel, grup, namanya itu 3, modenya itu on. Kemudian kita bisa masuk ke interface. Port 3. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya si multilayer switch 2, yaitu yang 10.10.10.2. Kemudian jangan lupa kita tuliskan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa cek other channel-nya, yaitu dengan perintah to show other channel summary. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini keterangannya itu berubah menjadi RU. Nah, di mana keterangan RU ini teman-teman bisa lihat di bagian flags. Nah, untuk R sendiri itu artinya layer 3, untuk U itu artinya in use, maka artinya itu layer 3 ini sedang digunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 2 Ether Channel ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.